One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Masih di materi himpunan. Nah, di video ketiga ini Miss akan membahas tentang diagram Venn, lalu operasi di himpunan, dan terakhir penerapan himpunan. Nah, penerapan ini biasanya soal-soal cerita ya, terkait tentang himpunan. Simak baik-baik ya. Pertama, diagram Venn. Nah, masih ingat? Kemarin salah satu cara untuk menyatakan himpunan adalah dengan diagram Venn ya. Jadi sekarang kita pelajari khusus tentang diagram Venn. Nah, bagaimana cara membuat diagram Venn? Yang pertama, himpunan semestanya itu digambarkan sebagai persegi panjang. Nah, jadi kotak dulu nih biasanya ya. Lalu taruh deh huruf S-nya, biasanya ditaruh di sudut kiri atas. Kemudian, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana, biasanya bulatan-bulatan gitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Jadi dalam bulatan tadi, anggota-anggotanya kita tuliskan, tapi ada titiknya, pakai titik. Ya, jadi itu adalah anggotanya. Kemudian kalau ada anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggotanya nggak perlu ditulisin. Jadi jangan sampai lingkarannya penuh atau gambarnya kita harus gede banget supaya semuanya ditulis ya. Nah, jadi nggak perlu ditulis kalau terlalu banyak. Nah, macam-macam diagram Venn nih. Yang pertama, saling lepas. Nah, bagaimana saling lepas itu? Nah, saling lepas jika anggota himpunan A dan anggota himpunan B tidak ada yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Jadi A sama B nggak ada yang sama. Jadi lepas itu, dia nggak nempel ya. Jadi yang A anggotanya 1, 2, 3, yang B anggotanya 5 sama 7. Nggak ada yang sama. Maka disebutnya saling lepas. Yang kedua, berpotongan. Nah, kalau berpotongan ini berarti ada anggota himpunan A yang juga anggota himpunan B. Nah, bentuknya seperti ini, berpotongan. Jadi, kalau kita lihat anggota himpunan A itu 1, 2, 3, 5. Anggota himpunan B 3, 5, 6, 7. Ternyata ada yang sama, yaitu 3 dan 5. Makanya mereka berpotongan. Jadi 3 dan 5 itu ada di A dan ada di B. Kemudian yang ketiga, bagian. Ya, A bagian B. Udah kita pelajari ya. Jadi semua anggota himpunan A itu anggota himpunan B. Maka diagram Venn-nya, himpunan A ada di dalam himpunan B. Nah, yang terakhir itu sama. Ya, A sama dengan B. Jadi sama persis. Anggotanya A sama dengan anggotanya B. Kalau kita gambar ya udah langsung satu lingkaran saja A, B. Gitu. Oke? Oke, contoh soalnya nih. Gambarlah diagram Venn dari keterangan berikut. S-nya itu himpunan semesta, yaitu semua bilangan asli kurang dari 10. Nah, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 10. Nah, lebih dari 1 berarti 3, 5, 7, 9. B-nya himpunan semua bilangan prima kurang dari 10. Nah, prima itu dimulai dari 2, berarti 2, 3, 5, 7. Terakhir C adalah himpunan semua bilangan kelipatan 4 yang kurang dari 10. Nah, kurang dari kelipatan 4 berarti 4 dan 8. Nah, kita sudah bisa mendaftarkan ya. Sudah bisa menyebutkan anggota-anggotanya. Baru kita bikin pertama. Kita lihat antara A dan B ternyata ada yang sama, yaitu 3, lalu 5, dan 7. Nah, kalau C nggak ada yang sama ya. 3, 5, 7 ini sama. Maka pertama ingat kita gambarkan dulu persegi panjang, lalu S ditaruh di pojok kiri. Lalu kita bikin A ya. Lalu B-nya berpotongan karena tadi ada yang sama. Kita tuliskan C-nya terpisah karena dia nggak ada yang sama. Ya, kurang lebih seperti ini dulu. Kemudian yang sama tadi 3, 5, 7 kita taruh di sini. Yang A yang nggak ada di B itu adalah 9, maka kita tulis 9. Lalu yang di B, 2-nya nggak ada, kita tulis lagi 2. Terakhir yang C, 4, 8. Nah, sekarang kita cek ada nggak dari himpunan S yang belum ada di A, B, C ini. Nah, ternyata ada 1. Gitu ya, dan 6. Nah, kita cek nih,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sudah ada semua S-nya. Ya, jadi diagram Venn-nya bentuknya seperti ini. Nah, berikutnya irisan dua himpunan. Nah, irisan dari dua himpunan itu, himpunan yang anggotanya merupakan anggota A sekaligus anggota B. Notasinya nih kayak N gini nih, ya, A irisan B. Ya, jadi ada kita sudah gambarkan tadi nih, perpotongannya itu kita sebutnya irisan. Contohnya, A bilangan asli yang kurang dari sama dengan 5. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Lalu B bilangan asli antara 3 dan 7. Antara 3 dan 7 berarti 4, 5, dan 6. Maka A irisan B-nya 4 dan 5 karena ada di A dan di B. Kita tulisnya A irisan B sama dengan 4,5. Ya, mudah. Berikutnya gabungan dua himpunan. Nah, kalau gabungan berarti ya anggotanya itu ada di A dan di B digabung. Ya, jadi kalau tadi irisan hanya yang berpotongan, kalau A gabung B semuanya nih yang dimerahin nih. Ya, semuanya ini adalah B. Dinotasikannya kayak U ya, jadi A gabung B. Contoh, P bilangan asli kurang dari 8, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang Q bilangan prima antara 2 dan 13, berarti 3, 5, 7, 11. Nah, kalau digabung tinggal kita tuliskan semuanya. Tapi kalau ada yang sama, ya dituliskan cukup satu kali. Nah, ini kan ada 5 dan 7 nih. Baik di P dan Q ada, tapi dituliskannya cukup satu kali. Nah, gampang ya. Berikutnya selisih dua himpunan. Nah, kalau selisih dua himpunan berarti ya misalkan ada himpunan A kurang B gitu, selisihnya ya yang anggotanya A tapi bukan anggota B. Nah, kalau kita lihat jadi A bukan B. Di diagram Venn-nya A min B atau selisihnya itu yang sebelah sini yang warna kuning. Ya, kalau ini kan irisannya berarti ada di B juga. Maka yang selisihnya itu adalah yang kuning yang tidak ada di B. Contohnya A itu 6 huruf alfabet pertama, berarti A, B, C, D, E, F. B itu huruf vokal, berarti A, I, U, E, O. Nah, kurang B tinggal kita lihat. Yang tidak ada di B apa? Nah, dikurangin yang ada aja. Yang ada kan A sama E. Maka A sama E-nya nggak usah kita sebut. Kita kurangin. Tinggal B, C, D, F. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya komplement suatu himpunan. Nah, jadi kalau ada suatu himpunan A semestanya S, maka komplement dari A itu yang bukan A, tapi masih anggota S. Notasinya tuh A, terus ada C kecil di atas atau pakai aksen nih. Ya, aksen di atas, garis satu di atas ya. Jadi yang warna kuning ini adalah A komplement, yang di luarnya A tapi masih ada di dalam S. Contoh, S sama dengan 6 huruf alfabet pertama. Maka S-nya A, B, C, D, E, F. Kemudian A itu huruf pembentuk kata baca. Berarti ada A, B, dan C. Sehingga A komplementnya adalah yang selain A tapi ada di F. Yaitu D, E, dan F. Oke, gampang banget ya. Berikutnya contoh soal penerapan himpunan nih. Ini akan jelaskan bagaimana menyelesaikan soal cerita. Ada dua cara yang akan Miss berikan, nanti terserah kalian lebih nyaman pakai yang mana. Nah, ini suatu kelas terdiri dari 42 orang, 20 orang gemar matematika, 25 orang gemar bahasa Indonesia. Nah, berapa orang yang gemar keduanya? Oke, kita misalkan banyak anak yang gemar matematika dan bahasa Indonesia ya, keduanya itu X. Maka banyak anak yang gemar matematika itu 20 kurang X. Karena dalam gemar matematika ini kan ada yang suka bahasa Indonesia juga. Ya, maka yang gemar matematika saja itu adalah 20 kurang X. Banyak anak yang gemar bahasa Indonesia saja itu adalah 25 dikurang X. Nah, kalau kita gambarkan menggunakan diagram Venn, nah S-nya, nah ini M-nya matematika ya. Lalu bahasa Indonesianya B. Nah, di sini X, maka yang di bagian sini itu adalah 20 kurang X. Yang di sini 25 kurang X. Oke, nah, yang nggak gemar dua-duanya kan nggak ada, maka di luarnya nggak ada nih. Nah, ternyata totalnya itu adalah 42, maka 20 dikurang X
ditambah X ditambah 25 kurang X itu adalah 42. Nah, tinggal kita tambahkan nih. Min X tambah X itu habis ya. Tinggal min X. Maka 42 dikurang 20 dikurang 25. Min X-nya min 3. X-nya sama dengan 3. Berarti yang gemar keduanya ada 3 orang. Nah, ini cara pertama kalau kita mau menggunakan diagram Venn. Nah, cara kedua seperti apa? Nah, kita lihat. Soalnya masih sama ya. Nah, misalkan S itu semesta atau seluruhnya. Lalu I itu irisan yang gemar keduanya. Lalu L itu lainnya. Pokoknya seluruh angka-angka gitu ya, seluruh komponen di soal selain S sama I. Kalau semesta kan pasti cuma satu angka. Irisan juga pasti cuma satu angka. Nah, lainnya ini bisa banyak angka ya. Pokoknya selain S sama I. Nah, maka rumus yang digunakan adalah SIL. S tambah I sama dengan L. Nah, berarti kalau dari soal ini kita tahu nih S-nya itu 42, I-nya kita misalkan X, L-nya itu 20 dan 25. Nah, dengan rumus ini S tambah I sama dengan L, berarti 42 tambah X sama dengan 20 tambah 25. Maka X-nya 20 tambah 25 itu 45. 45 dikurang 42 sama dengan 3. Sama jawabannya ya. Maka banyak anak yang gemar keduanya adalah 3 orang. Oke, mudah ya. Semoga yang Miss Fa jelaskan bisa dipahami oleh kalian dan bisa membantu pembelajaran kalian nanti. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Sukses buat kalian semua dan kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.